Di video kali ini, jadi saya akan membahas tentang inputan berupa angka. Nah, kenapa ini saya rasa penting untuk dibahas? Karena untuk inputan angka, itu caranya sedikit berbeda dengan pengolahan data atau inputan yang berupa teks. Nah, jadi kalau inputan angka, nah kita akan menginputkan menggunakan, ya sama, boleh menggunakan text field seperti ini. Nah, tapi nanti dalam pemrosesannya membutuhkan cara yang berbeda supaya data tersebut bisa diolah. Nah, diolah itu maksudnya apa? Nah, diolah itu kan kalau angka biasanya bisa ditambahkan, bisa dikurangi, dikali, dibagi, dan sebagainya. Nah, itu caranya akan saya ajarkan sekarang. Oke, nah sebelum itu menggunakan form yang sama, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, saya akan coba perbesar dulu formnya seperti ini. Nah, supaya kita tidak terlalu banyak mengubah desain. Ya, sekarang saya akan tambahkan inputan untuk menghitung nilai IP misalnya. Ya, IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3. Nanti akan kita hitung jumlahnya berapa. Oke, misalnya seperti itu. Nah, jadi caranya kita tambahkan dulu inputannya. Ya, seperti biasa, saya tambahkan label sini, drag and drop. Ya, boleh bebas taruh di mana saja. Misal saya taruh di sini. Oke. Ini saya klik kanan, edit text, IP semester 1. Nah, kemudian saya tambahkan inputan menggunakan text field. Yang ini saya drag and drop, taruh di sini. Oke, pas. Nah, di sini kita atur misalnya lebarnya berapa. Nah, misalnya seperti itu. Saya edit teksnya, saya kosongkan dulu. Kemudian lanjut ke pemberian IP semester 2 dan IP semester 3. Nah, caranya sama. Menggunakan label juga. Oke, saya cari jaraknya di sini. Ini kita ganti edit text IP semester 2. Kemudian lanjut ke inputan teksnya. Drag and drop text field. Misalnya di sini. Oke. Kemudian ini kita kosongkan, edit text kita kosongkan. Kemudian lanjut IP semester 3. Edit text IP semester 3. Kemudian masukkan lagi text fieldnya. Misalnya di sini, drag and drop. Edit text, nah kita kosongkan. Kemudian di bawahnya nanti di sini saya akan munculkan IPK. IPK itu adalah IP kumulatif. Nah, IP kumulatif adalah rata-rata dari IP semester 1 sampai semester 3. Nah, untuk outputnya, nah di sini saya coba menggunakan label. Label kita drag and drop, taruh di sini misalnya. Nah, saya ubah teksnya, edit text. IPK sama dengan atau titik 2 saja. Ini fontnya akan saya ubah supaya lebih besar ya, IPK-nya. Saya klik satu kali. Nah, di bagian propertiesnya, di bagian fontnya, saya klik pilihan di sini. Saya buat cetak tebal. Misalnya size-nya saya ubah menjadi 24. Klik OK. IPK seperti itu nanti ya, besar. Nah, kemudian untuk outputnya juga sama. Jadi IPK-nya berapa, nanti akan tampil di sebelah sini. Oke, nanti akan tampil di sebelah sini. Nah, saya buat menggunakan label juga. Saya akan buat menggunakan label juga. Nah, saya taruh di sini. Ukurannya juga saya buat lebih besar. Ya, saya ubah propertiesnya, fontnya, bold, ukurannya 24. Oke. Nah, jadi ini nanti tulisannya saya ubah. Nah, di awal, jadi karena kita belum input, jadi IPK-nya saya buat 0 dulu. Ya, IPK-nya 0 karena ini belum kita inputkan. Nah, itu desainnya.
Jadi setelah kita membuat desain, sebelum kita lanjut ke codingnya, silahkan disimpan dulu. Kita coba lihat dulu tampilannya apakah sudah sesuai apa belum. Kita running. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Nah, IP semester 1 misalnya 4, IP semester 2 misalnya 3, IP semester 3 misalnya 3. Nanti kita klik tampilkan. Klik tampilkan. Nah, ini detail dari mahasiswanya akan tampil di sini. Nah, sedangkan IPK-nya akan saya tampilkan di sini. Jadi angka 0 ini akan berubah nanti menjadi IPK-nya berapa. Di 4 tambah 3 tambah 3, kemudian rata-ratanya berapa akan tampil di sini. Oke, IPK, IP kumulatif. Jadi desainnya sudah. Nah, kalau desainnya sudah, nah sekarang sebelum kita membuat coding seperti biasa, kita ubah dulu variabel name-nya. Nah, mulai dari inputan yang pertama di sini, IP semester 1. Ini inputan yang pertama. Oke, kita change variabel name-nya. Jadi saya akan ubah di sini menjadi txt ip1. Nah, kalian boleh menggunakan nama yang berbeda, silahkan. Oke, ini inputan yang kedua yang kita tambahkan. Change variabel name txt ip2. Oke. Ini inputan yang ketiga yang kita tambahkan. Change variabel name txt ip3. Enter. Nah, kemudian selain menambahkan inputan 1, 2, dan 3, saya juga menambahkan output di sini di angka 0-nya ini. Ini outputnya. Berarti kalau saya menambahkan output, nah, jadi selain menambahkan input, saya juga menambahkan output. Saya juga perlu mengubah variabel name-nya, change variabel name. Nah, di sini variabel name-nya saya akan buat nanti namanya adalah output IPK. Oke, output IPK. Nah, kalau sudah kalian ubah seperti itu, klik OK. Nah, sekarang baru kita akan mulai ke proses pengkodingannya. Oke, kita pindah ke bagian source. Mulai dari, nah, tahap yang pertama dulu, yaitu membuat variabel. Nah, jadi ada dua variabel yang kita tambahkan tadi. Ada variabel inputnya, yaitu 3 ini, semester 1, semester 2, semester 3. Dan juga variabel output, yaitu IPK-nya, ini, angka 0-nya ini. Nah, jadi sekarang kita daftarkan dulu dia di sini. Oke. Nah, untuk IP, untuk inputannya, karena tipe datanya adalah angka, nah, di sini kebetulan saya menggunakan tipe datanya double, karena nanti IP itu kan bisa koma. Misalnya 3,8, 3,5, itu kan berarti ada desimalnya di sana. Oke, kalau tidak ada desimal, kalian boleh menggunakan integer. Oke, jadi sesuaikan dengan kebutuhannya nanti. Oke, saya gunakan double. Nah, double, nama variabelnya, itu tipe datanya double. Nama variabelnya adalah, nah, misal saya kasih nama di sini IP1, IP2, IP3. Oke, jadi ada 3 variabel inputan yang saya tambahkan. Oke, nah, setelah itu saya lanjut ke variabel outputnya. Nah, di sini outputnya, jadi nanti bisa saja menjadi rata-ratanya misalnya 3,5, jadi sama tipenya akan desimal juga. Nah, karena itu saya akan gunakan tipe data double. Privat double. Nama variabelnya saya buat di sini namanya adalah IPK. Nah, jadi itu untuk proses pemberian atau pembuatan variabelnya. Oke, kemudian kita lanjut ke proses nomor 2. Nah, proses nomor 2-nya adalah ketika tombol ini ditekan. Prosesnya akan terjadi seperti apa? Kita klik kanan untuk melihat codingnya. Pilih events, action perform. Oke, nah di sini ada tahap nomor 2, proses mengambil nilai dari inputan. Nah, nilai dari inputan yang akan kita ambil adalah ini. 1, 2, 3. Oke, nah caranya seperti ini. Nah, saya buat di sini. Oke, mengambil nilai inputan dari angka. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Jadi kalian ketik dulu nama variabelnya yang akan kita berikan. Jadi ada IP1. Ini saya dapat dari sini namanya ini IP1, IP2, IP3.
Mulai dari IP1 dulu sama dengan, nah tadi tipe datanya adalah double. Kita ketik di sini double. Nah, double dot. Oke, oh di sini. Nah, saya coba menggunakan integer dot. Nah, kalau double, nah di sini tidak muncul pilihannya. Nah, ternyata D-nya huruf besar ya. Tadi salah, saya menggunakan huruf kecil. Untuk fungsi parse double-nya, ternyata D-nya menggunakan huruf besar di sini. Nah, double dot parse double. Sekarang kita ambil nilainya dari ini. Nah, ini namanya apa? Kita klik kanan, change variable name. Namanya adalah txt ip1. Oke, namanya adalah txt ip1 dot get text. Nah, seperti itu caranya kalau mengambil nilai inputan berupa angka. Nah, kalau awalnya, kalau tulisan kan itu tinggal seperti ini, txt nama dot get text. Nah, kalau angka, ini akan dibungkus ke dalam sebuah fungsi sesuai dengan tipe datanya. Kalau tipe datanya double, berarti dibungkusnya menggunakan fungsi double dot parse double. Kalau fungsinya integer, berarti integer dot parse in. Kalau apalagi ada float, nah juga sama caranya. Oke, tergantung dari tipe datanya. Ini khusus untuk angka, ya. Nah, karena saya menggunakan double, berarti caranya seperti ini. Nah, caranya kedua, berarti IP2. Nah, caranya sama. Double. Ini double huruf besar, kemudian dot parse double txt ip2 dot get text. Oke, lanjut. Lagi satu, ip3 sama dengan double dot parse double txt ip3 dot get text. Oke, jadi itu sudah proses pengambilan nilai dari 3 buah inputan, yaitu IP1, IP2, dan IP3. Ya, di mana inputannya yang kita akan terima adalah berupa angka, yang tipe datanya adalah double. Ya, karena di sini tadi kita deklarasikan dia sebagai double. Oke. Nah, sekarang menampilkan output. Oke. Untuk menampilkan output, nah, outputnya bukan kita tampilkan di message dialog seperti yang detail dari data mahasiswa, tapi kita akan tampilkan di sini, di angka nolnya ini, akan kita ubah langsung menjadi rata-ratanya. Nah, caranya, di bagian nomor 3, menampilkan output, nah, kita bisa tulis di sini, di bawah G option pane, show message dialognya. Nah, untuk inputan, jadi kita harus hitung dulu rumusnya, untuk mendapatkan IPK. Nah, jadi rumusnya IPK sama dengan, nah kita langsung saja masukkan ini, IP1 tambah IP2 tambah IP3, kemudian dibagi 3. Oke, untuk mencari rata-ratanya. Nah, saya buat seperti ini, IP1 tambah IP2 tambah IP3, kemudian kita bagi 3. Oke, nanti akan ketemu rata-ratanya. Itu adalah IPK. Kemudian kita tinggal tampilkan outputnya di sini. Nah, caranya seperti apa? Kita harus tahu dulu nama labelnya ini apa. Change variable name. Nah, ternyata nama labelnya adalah output IPK. Ini nama labelnya. Berarti kita buat di sini output IPK dot set text. Nah, kita buat menggunakan set text. Jadi teks yang akan kita masukkan di sana adalah IPK. Oke. Variabel IPK. Oke, di sini ada error. Nah, tipenya tidak mendukung. Oke, kita berarti harus convert IPK ini, yang nilainya double ini, menjadi string terlebih dahulu supaya bisa ditampilkan menggunakan set text-nya. Oke, nah kita tambahkan fungsinya di sini, di dalam tanda kurung set text-nya. Kita coba tambahkan string.
dot. Nah, di sini fungsi yang bisa digunakan, coba kita gunakan value of yang ini. Value of dalam kurung objek. Nah, ini stringnya. Ya. Baru kita masukkan variabel IPK. Nah, jadi errornya sudah hilang. Oke. Nah, kita belum tahu ini apakah berhasil atau tidak. Nah, sekarang kita simpan dulu filenya, file save. Kemudian baru kita running formnya. Oke, nah sekarang kita coba inputkan masing-masing inputan, mulai dari nama. Saya mulai dari nama, namanya adalah Bobo, NIM-nya 190008, jurusannya adalah SK, jenis kelamin laki-laki, UKM misalnya futsal dan hardware software. Kemudian IP-nya kita masukkan di sini. IP semester 1 adalah 4 misalnya, IP semester 2 adalah 3, IP semester 3 adalah 3,8. Oke, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita klik tombol tampilkan. Nanti kita lihat apakah IPK-nya sudah bisa berubah atau belum. Oke, nah ini message-nya atau output dari data mahasiswa ini sudah tampil. Nah, ketika kita klik OK, nah maka nanti di sini akan muncul IPK-nya. Nah, apakah benar IPK-nya 3,6? Langsung saja kita cek di sini. Ya, 4 ditambah 3 tambah 3,8 kemudian dibagi 3. Nah, hasilnya benar ya, 3,6. Oke. Nah, jadi seperti itu caranya untuk membuat inputan, kemudian output, dan juga proses dari data yang berupa angka. Nah, kalau ada istilah yang belum dimengerti dan ingin ditanyakan, silahkan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.